Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala Qur'anil karim. Sahrul ramadhanallazi unzila fihil Qur'an wa bainati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga seandainya kita mencoba-coba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Walaupun air yang ada di lautan kita jadikan sebagai tintanya, pena-pena yang ada, ranting-ranting kayu yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai pena, maka tidak akan sanggup untuk menuliskan berapa banyak nikmat dan rahmat yang sudah pernah kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita pandai mensyukuri nikmat Allah ini, sehingga kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang kufur nikmat. Salawat berini salam senantiasa tersanjung agungkan pada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang terkasih, yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim yang ada di mana saja saat ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Rindu yang teramat sangat Ustazah sampaikan kepada seluruh jamaah yang mana selama kita diberikan ujian, diberikan oleh Allah cobaan COVID-19 ini, dakwah kita untuk sementara terhenti. Tapi bukan berarti terhentinya dakwah kita karena wabah ini kita tidak bisa melakukan amal ibadah yang lainnya. Di dakwah di dalam rumah kita disuruh lockdown, dalam rumah kita bisa berdakwah dengan membaca umul kitab, membaca Al-Quran, sholat, kemudian menonton tausiah di televisi atau di Android, kemudian membaca ilmu-ilmu agama, menuntun anak-anak kita belajar online di rumah. Itu merupakan satu amal ibadah. Itu juga merupakan satu dakwah yang bisa kita jalankan. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang sudah di ambang pintu ini. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan barokah Allah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Ya Allah, berikan kami semua, seluruh jamaah Majelis Taklim di mana saja berada, memberikan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat dan walafiat, sehingga kami bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan mendekatkan diri kepadamu ya Allah dalam rangka mencari ridhomu, mencari ampunanmu di dalam bulan suci Ramadan ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, marilah kita bekali diri kita dengan ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasa,
agar kita orang yang beriman ini ketika memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kita memenuhi panggilan Allah itu untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini penuh dengan kesiapan diri kita. Kita bekali diri kita dengan ilmu tentang siam. Apa saja hal-hal yang harus kita lakukan menyedang bulan suci Ramadan ini. Apa saja sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian apa saja yang bisa kita persiapkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Baik, kita bekali diri kita dengan hal-hal, dengan ilmu-ilmu tentang Ramadan. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, hal-hal yang bisa menghilangkan amalan ibadah puasa kita, dan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa dengan menjaga puasa kita dari hal-hal yang bisa menghapuskan nilai pahala kita di sisi Allah. Menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga perbuatan kita, sehingga kita terjauh dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, bekali diri kita dengan ilmu tentang usia. Kemudian yang kedua, persiapkan hati kita. Kita ikhlaskan hati kita. Kita bahagiakan diri kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun saat ini kita berada dalam ujian Allah, kita berada dalam cobaan dari Allah. COVID-19 yang kita hadapi ini adalah ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Namun ini juga bisa sebagai teguran dari Allah, yang mana Allah mengatakan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, min musibatin fabima kasabat aydikum, sesungguhnya musibah itu adalah karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Maka marilah kita banyak memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan nanti, dan mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan Allah angkat musibah yang saat ini menimpa diri kita. Allah gantikan dengan rahmat Ramadan, Allah gantikan dengan keberkahan Ramadan, dan Allah berikan kesempatan kita selebar-lebarnya untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga, marilah kita persiapkan diri kita untuk mempersiapkan amalan-amalan ibadah yang akan kita hadapi di bulan suci Ramadan ini. Contohnya, jalani ibadah puasa kita dengan baik, dengan menjaga hal-hal yang bisa membatalkan dan menghapuskan nilai pahala puasa kita di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, banyak melakukan qiyamul lail, ibadah malam, ibadah sholat tarawih, ibadah sholat tahajud. Karena ini kita sedang menghadapi COVID-19 ini. Kita sebagai hamba Allah yang beriman harus taat kepada agama, taat kepada Allah, juga taat kepada perintah pimpinan kita. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Selaku orang beriman yang berbaik, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Kalau pemerintah sudah menurunkan peraturan kepada kita untuk tidak mengadakan buka bersama, maka mari kita mengadakan buka bersama keluarga di rumah saja. Kalau Kementerian Agama atau Fawad Muki sudah mengatakan kita tidak bisa tidak melaksanakan sholat berjamaah tarawih di masjid, bukan berarti kita tidak bisa tarawih berjamaah di rumah. Tapi mari kita berjamaah dengan keluarga, kita tarawih di rumah. Tapi kalau kita yakin kita bisa menjaga diri kita,
membentengi diri kita dengan pencegahan COVID-19 ini, kita bisa melaksanakan sholat ke masjid atau musola dengan menggunakan masker dan membawa sajadah sendiri dari rumah. Tapi kalau ada masjid dan musola yang diliburkan untuk sementara ini tarawih, maka kita tarawih di rumah. Dan yang penting kita tidak boleh mencemooh, mengatakan kalau kita berada di masjid, kenapa orang berada di rumah, sholat di rumah. Tentunya mereka punya alasan sendiri untuk kesehatan diri mereka sendiri. Dan kalau kita pun bisa mensikapi ini, saling pengertian, insya Allah ibadah puasa kita bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian banyak melakukan ibadah tahajud di tengah malam, sholat sunnah, taubat di tengah malam. Karena 10 malam Ramadan yang pertama adalah malam yang penuh dengan rahmah, kasih sayang Allah. 10 Ramadan kedua penuh dengan ampunan Allah. 10 Ramadan ketiga itqum minan nar. Mari kita raih ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Dan di akhir bulan Sa'ban ini, mari kita saling memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Karena insyaallah kita memasuki dalam bulan suci Ramadan membawa hati yang bersih, hati yang suci, karena bulan yang akan kita masuki ini adalah bulannya Allah, bulan yang suci. Mari kita bersihkan hati, saling memaafkan. Saya Ustazah Ernida dan keluarga mohon maaf pada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim di mana saja berada. Dalam saya berdakwah ada kata-kata yang tidak senonoh, ada kata-kata yang menyinggung perasaan ibu-ibu, saya mohon maaf. Marhaban ya Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.